Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa fiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala hadihi ni'amillah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersilaturahim, berkumpul di acara yang sudah tidak asing lagi, yaitu adalah acara tausiahan ya. Atau bisa disebut juga ya acara ngobrol bareng. Tapi walaupun bagaimana tetap yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak ajaran-ajaran kita, yaitu ajaran untuk kita, maksudnya adalah ajaran Islam. Banyak yang belum kita bisa mengaplikasikan, bahkan terlewatkan atau terlupakan, atau kita anggap sepele. Karena seperti itulah. Ya, contohnya gini aja. Kita uang banyak, triliunan, miliaran, atau ratusan juta, atau puluhan juta. Itu kadang-kadang banyak yang tidak kita gunakan. Banyak yang belum kita pergunakan. Ya apapun itu. Kepunyaan kita. Ya, tiada lepas. Ilmu, pengetahuan, pengalaman, wawasan. Ya seperti itu. Kita banyak ilmu kita, pengalaman kita, yang kita ketahui. Tapi kita kadang-kadang memang belum melakukannya, belum melaksanakannya. Oleh karena itu, kita dengan sering ngobrol-ngobrol seperti ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi atau membuka pintu gerbang keberpikiran kita yang sungguh-sungguh sehat. Ya, dalam arti kita bisa sadarlah seperti itu. Karena kalau masalah ilmu ya kita semua ya al-faqih rasa ya al-faqih rasa. Sekarang bukan susah mencari orang bodoh, justru sekarang susah mencari orang yang maksudnya begini. Jadi sekarang susah mencari orang yang bodoh. Kenapa? Karena pintar semua seperti itu. Jadi bukan susah mencari orang yang pintar gitu. Jadi justru susah mencari orang yang bodoh. Soal ilmu ya, soal ilmu. Tapi di dalam hal mengaplikasikan, mengerjakan, melakukan, mengamalkan ilmu itu sendiri, ya itulah. Ya kita kayaknya banyak yang tertinggal, yang terlewatkan, yang kita anggap sepele. Na'udzubillahi min dzalik. Ya semoga dengan adanya kita ngobrol-ngobrol seperti ini, kita menyadari dan kita ingat, sehingga kita gitu. Jadi maksudnya kita punya ilmu pengetahuan ini belum saya laksanakan. Ya semoga dengan cara obrolan ini kita hati tersentak, terenyuh dan teringat. Insya Allah amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Apa itu? Ya pada intinya kita sadar diri lah. Pada intinya kita sadar diri. Sadar diri tentang apa? Ya tentang untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Tentang kesadaran jiwa. Ya. Bagaimana banyaknya, seringnya dikatakan oleh Nabi. Ya, tentang kita harus perhatian, pengertian terhadap sesama. Harus saling menghargai, menghormati. Saling memuliakan terhadap sesama. Dan kita juga jangan pemarah. Harus kita jud, ya, loman, nyaahan, sayangan kepada siapapun. Ini kan belum terrealisasi, ya. Belum terrealisasi secara betul. Kalau masalah kepintaran, ya subhanallah ya, dalam hal bicara. Tapi di dalam hal pelaksanaan, ya. Ya, maksudnya termasuk Al-Fakir juga seperti itu. Al-Fakir hanyalah ingin mengatakan saja. Jadi ayo, tugas kita yang paling sentral adalah apa? Adalah kita. Satu, jauhi, hentikan perkelahian. Saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Terus saling membodoh-bodohkan orang. Ayo kita tinggalkan itu. Karena itu adalah suatu tugas kita yang sangat harus kita laksanakan. Itu dari Allah. Jadi kita, Islam itu kan, Allah di dalam Al-Quran berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillah. Ayo kita berpegang kepada ajaran Allah. Wala tafarraqu jami'a, jangan sekali-kali kamu sekalian untuk berpecah belah. Jadi apalagi kita punya ilmu agama, ya, ilmu agama harus benar-benar menjadi perekat kita. Kita dengan Allah dan kita dengan kita, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Itulah tugas kita. Jangan sampai ilmu agama, pengalaman, wawasan, kepintaran kita justru menjadi pemisah, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, iblis pun diusir oleh Allah dari surga karena sifat perpecahannya itu, ya. Sifat sombongnya itu, sifat mengadu dombanya itu. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, Allah memberikan kepada kita harta, ya. Harta. Terus Allah memberikan kepada kita keturunan, ya. Yang punya keturunan, yang tidak punya keturunan, ya, memberi ahli keluarga, kekayaan, pangkat, anak, keturunan, itu adalah hanya titipan. Jangan kita berbangga dengan itu sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sombong diri kita, sehingga kita tidak butuh lagi dengan sesama karena kita banyak harta. Na'udzubillahi min dzalik. Karena kita banyak keluarga, banyak keturunan, banyak anak, putu, sehingga kita sombong gagah, wah, siapa yang berani kepada saya? Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kata kisyair, mal malu wal ahlun illa wada'i. Jadi yang namanya harta, keturunan, keluarga itu hanyalah titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu adalah suatu fasilitas dari Allah kepada kita untuk kita mulus di dalam hal mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat. Kenapa? La budda yauman an turadda wada. Jadi suatu waktu, suatu hari yang namanya titipan, ya, diambil lagi oleh yang menitipkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu,
ayo kita saling menghargai, ayo kita saling menghormati, ayo kita saling memuliakan, hargai orang lain, menghargai diri kita sendiri. Memuliakan orang lain berarti memuliakan diri sendiri. Kita sombong, kita wah-wahan, kita ego-egoan, itu hanyalah untuk merendahkan harkat martabat diri kita sendiri. Jadi orang yang sombong itu bukan menjadi hebat, bukan menjadi gagah, justru akan menjadi hina-dina, tidak disukai, tidak disenangi oleh seluruh umat manusia. Sekarang Al-Fakir mau berbagi, semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah semoga ini menjadikan kita lebih dekat dan bisa lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita laksanakan, kita amalkan, insya Allah kita tidak akan kesusahan hidup ya. Tidak akan kesusahan hidup. Insya Allah oleh tetangga, oleh handai tolan, teman, keluarga. Kalau kita kerja, ya oleh atasan, oleh bawahan, oleh sesama. Kalau kita menjadi atasan, disegani, dihormati, dimuliakan oleh bawahan, ya seperti itulah. Ya, rezeki lancar, rezeki besar berdatangan, dan kita pun terhormat dan terjaga dari malapetaka. Cobaan ujian dari Allah, insya Allah terhindar ya. Apa itu yang diwirid? Yang diwirid adalah Bismillahirrahmanirrahim 12.000 semalam. Puasa ya. Puasa 41 hari, puasa 41 hari ya. Ulama ya, enggak lama lah. Enggak lama, cuma 41 hari. Kita kalau melihat sejarah-sejarah orang yang ingin sukses ya, wah, pesantren sekian puluh tahun, terus sekolah sekian puluh tahun, keliling dunia berbagai macam. Ini hanya 40 hari. Insya Allah, ini kita puasa 41 hari, terus tiap malamnya kita amalkan Bismillahirrahmanirrahim 12.000 ya. 12.000. Jadi setelah kita baca 12.000, ini puasa 41 hari ya. Nanti setelah tamat puasa 41 hari, kita dawamkan 2.500 setiap habis sembahyang subuh. Ya. Insya Allah kalau kita ini laksanakan, kita amalkan, kita kerjakan, insya Allah hidup kita akan aman, nyaman, gemah, ripah, loh jinawi, subur, makmur, sentosalah. Rezeki banyak, melancar, melimpah, dan kita disenangi, juga digemari, dicintai oleh manusia-manusia atau ikhwan akhwat kita semua. Kaum muslimin, kaum muslimat, juga seluruh manusia insya Allah. Tapi sebelum ini diwirid, tetap kita harus baca hadot, karena hadot adalah merupakan suatu kunci ya. Suatu kunci harus di area al-hikmah. Hadratnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin nabiyina nabi Mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wa khususan hadratin nabiyil Adam wa Abu Hawa wa nabiyil Ibrahim wa nabiyil Musa wa nabiyil Isa wa nabiyil Sulaiman wa nabiyil Daud wa khususan hadrati nabiyil Khadir alaihi salatu wasallam syai'ul lillahil Fatihah. Wala hadrati sayyidatina Khadijatul Kubra al-Batuli wa hadrati sayyidatina Fatimah Tajar binti Rasulillah wa hadrati sayyidina Hasan Husain wa ummi al-Fatihah. Terus wa ila hadrati jami' ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila khulafai rasyidin al-arba'ah Abi Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati li tharatul mubasharati bil jannati al-Fatihah. Wa ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi sunnati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirra al-Fatihah. Wa ila hadrati jami ulama illahi ta'ala fil masriq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustadi Sayyid Asdamiul Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadi man ajajani hadza wa khususan hadrati abi wa ummi syai'ul ilal Fatihah wa ila hadrati
Jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat syai'ulillahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengatai Al-Fatihah, jadi kita harus membaca surah Al-Fatihah satu kali. Setelah itu baru kita wirid itu. Wirid ya. Wirid yang Bismillahirrahmanirrahim itu. Ini Al-Fakir ijazahkan untuk semua siapapun yang menemukan video ini. Silahkan amalkan. Silahkan kerjakan ya. Dan ucapkan qabilatu ya untuk penerimaannya. Nanti Al-Fakir ijabkan dari sini. Untuk apa? Untuk amalan kita supaya benar-benar mustajabah. Inilah di prosedur di area Al-Hikmah. Dan Al-Fakir ingatkan, jangan lupa ringankan tangan ya untuk subscribe yang belum. Juga like dan komen dan juga share. Bagikan video ini kepada siapapun Anda itu saudara, kenalan, keluarga yang membutuhkan ini. Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Al-Fakir lillahi ta'ala. Sekian demikian. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.